假若他日我问分天古国，恐怕是服用了遮天草。这么大的，不好了！蒙崛起之时，这太过强，可以设计诱他。都是误会。现在被囚禁在地，可这关我什么事？不要敬酒不吃。大王自诩知晓天下事，到的位置，甚至是万香楼这样一，这就是一个心腹大患。残留了一些他的记忆。不瞒你们，有名掌握着整个大陆的情报网，是一个神秘而强大的存在，视为眼中钉。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Phyllis Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-141. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 140. Kemarin Sinan telah mengeluarkan roh Fonik dan juga Xuanwu, yang mana itu seketika saja membuat semua orang terkejut. Pasalnya, kedua roh yang telah lama menghilang kini kembali bangkit. Sedangkan Harimau Putih sendiri mengakui kalau ia hanya memanfaatkan Di Fengyun saja. Ia memberikan ancaman kepada semua orang agar bisa menyerahkan harta itu kepadanya. Karena jika tidak, Di Fengyun akan mati. Berhubung tidak ada yang bertindak, maka dia pun memilih untuk melukai Di Fengyun. Zhou Bihua segera memberikan pertolongan, meskipun hal itu membahayakan tubuhnya. Melihat hal ini membuat Di Fengyun merasa sedih. Sedangkan Harimau Putih malah masuk ke dalam tubuh Sinan, yang seketika saja dia menjadi anak kucing di hadapan gadis harta. Setelah pertarungan ini usai, Sinan hanya dapat memberikan nasihat saja kepada Di Fengyun. Ia juga berharap agar dia ini bisa sadar betapa Zhao mencintainya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. 3 hari setelah kejadian sebelumnya, Sinan diberitahu kalau Tuan Wan dan juga Tuan Dowei telah menunggu dirinya di Tianjin. Sinan paham dan dirinya akan mempersilahkan mereka untuk menemuinya. Tetua ini setelah bangga dengan banyaknya status yang sekarang dimiliki oleh Sinan. Bahkan sekarang cukup sulit baginya untuk menemui Sinan. Bahkan beberapa janji juga harus dirinya batalkan demi bisa bertemu dengannya. Sinan meminta maaf karena ia sibuk beberapa hari ini. Dia pun bertanya kepada Tetua Wang apakah persiapannya sudah selesai. Wang menjelaskan kalau Zhou Bihua tengah mengasingkan diri, yang mana kini Di Fengyun lah yang akan mengambil alih misi menyelesaikan formasi agung penutup langit. Di Fengyun telah banyak berubah dan kini dia hanya tinggal menunggu hukuman yang diberikan. Sino berpindah ke sisi tengah istana di mana semua orang tengah berkumpul. Sinan juga datang kemari yang mana ia telah memanggil Putri Huang sebagai yang mulia. Pasalnya dialah yang kedepannya akan menjadi pewaris selanjutnya. Putri Huang meminta Sinan untuk tidak bercanda dulu karena dia masih belum yakin apakah Sinan bisa memberikan dirinya roh kesengsaraan surgawi. Sinan memintanya untuk tidak khawatir. Kaisar telah berhasil menyelesaikan susunan formasi dan sekarang mereka hanya perlu melakukan tahap selanjutnya. Putri Huang setelah berterima kasih kepada Sinan karena terus memberikannya bantuan. Bahkan ia sampai bingung bagaimana cara untuk membalas kebaikannya. Huang berjanji jika suatu hari nanti ia mencapai puncak, maka apapun yang terjadi dia akan selalu mendukung Xingnan. Begitu pula dengan kekaisaran kuno yang akan selalu berada di sisinya. Sinan dan Huang berdiri tepat di atas formasi.假若他日我问分天古国， yang mana mereka akan mulai melakukan proses tersebut. Di Fengyun meminta untuk berhati-hati karena hal ini tidak semudah yang dikira, bahkan memiliki risiko yang cukup berbahaya. Roh Fonik menyarankan untuk mempercayakan formasi pertahanan kepada mereka, karena apapun yang terjadi merekalah yang akan melindungi. Setelah formasi pertahanan dibentuk, saat itu jugalah Dao Surgawi muncul.
Martial Spirit mencoba untuk menutupi hal itu, namun seketika saja hancur. Di Feng Yun menyarankan mereka untuk cepat karena bagaimanapun Dao Surgawi bisa saja merasakan mereka. Sinan langsung saja mengeluarkan naganya untuk dapat masuk ke dalam tubuh Huang. Sejauh ini sepertinya rencana mereka berjalan dengan lancar. Sampai pada akhirnya formasi pertahanan surgawi pun dihentikan karena bagaimanapun Putri Huang telah berhasil. Yang membuat semua orang pun senang. Sedangkan di sisi lain, Luan datang untuk memberikan draft daftar terbaru kepada pemimpin aliansi mereka. Daftar ini merupakan dari Liga Gang Xinglong. Melihat nama Duan Xing atau Sinan membuat pemimpin aliansi merasa kesal, karena seharusnya ia tidaklah boleh dimasukkan ke dalam daftar. Namun Luang merasa ini tidaklah salah. Pasalnya Sinan memiliki perkembangan yang pesat. Bahkan reputasinya menyebar ke seluruh penjuru dinasti Zhou Timur. Jadi karena itulah Luan berani memasukkannya ke dalam daftar. Pemimpin aliansi tidaklah mau mengakuinya karena bagaimanapun ialah yang memegang kendali penuh. Bahkan karena Sinanlah rencana mereka bersama Camp Harimau Putih harus gagal. Baginya Duan Xing harus diperlakukan sama dengan Sinan. Padahal tanpa ia ketahui mereka adalah dua orang yang sama. Pemimpin ini juga penasaran di manakah Sinan berada. Karena sudah cukup lama mereka tidak menemukan satupun petunjuk mengenai keberadaannya. Tetua ini meminta maaf pasalnya setelah Sinan mengambil rumput penutup langit, keberadaannya sangatlah sulit ditemukan. Pemimpin aliansi sangatlah kesal karena bagaimanapun mereka harus mendapatkan semua harta yang Sinan miliki. Karena dan begitulah mereka masihlah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Song Guanan. Pemimpin aliansi menyalahkan semua ini kepada tetuanya, bahkan itu berniat untuk menghukumnya. Namun tetua ini berhasil menenangkannya pasalnya ia memiliki sebuah keyakinan kalau Duan Xing merupakan Sinan. Karena kemunculannya itu bertepatan dengan hilangnya Sinan, maka karena itulah tetua ini selalu berpikir ada yang salah di antara mereka. Hanya saja saat ini Sinan telah menjadi pemimpin Yingyong dari Feng Tianggou. Mereka memang sulit untuk bisa mendekatinya. Tapi jika mereka bisa memaksanya untuk bergabung dengan aliansi pedagang, maka dia pasti dapat menjabat sebagai tetua tertinggi. Dengan bergabungnya ia kemari, maka bukanlah tidak mungkin untuk mereka melakukan penyelidikan lebih dalam. Kembali kepada Sinan, di mana Huang merasa ada sesuatu yang aneh, dan dia tidak dapat dijelaskan tentang kehendak surganya. Ini semua masihlah belum dapat dipahami oleh Huang. Sinan mengajarkan hal itu karena dia juga bisa merasakan hal yang sama. Tapi dia itu memiliki sebuah firasat kalau dalam waktu dekat dia akan mencari tahu tentang penyebab semua kejadian itu. Huang paham dan dia sangatlah senang karena Sinan bisa membantunya untuk mengubah takdir. Setelah berhasil mewarisi Martial Spirit milik mendiang kaisar terdahulu, aura besar juga telah diterima oleh Huang. Ia pun memberikan sebuah gelang kepada Sinan karena dia yakin ini dapat berguna untuk membantunya. Melihat gelang itu seketika saja mengejutkan gadis harta. Sepertinya ini adalah gelang dunia Dewa Merah. Sebenarnya Huang tidak ingat kapan dirinya mendapatkan hal itu. Karena yang dia ingat hanyalah seorang pria tua dengan jenggot putih yang dulu memberikannya. Huang bahkan sudah membawanya sejak kecil. Huang pun agak malu karena ini sama saja dengan pengakuan cintanya. Dia pun memberikan gelang ini kepada Sinan, yang seketika saja sebuah energi yang begitu besar mulai dia rasakan. Semua ini telah masuk ke dalam diri Sinan, yang mana ini telah membantunya naik ke tingkat 5 dari kultivasinya. Energi primordial pun berubah dari awalnya kekacauan menjadi kimimpi yang lebih halus. Bagi gadis harta, Hong Jin maupun tali merah telah ditakdirkan untuknya. Sepertinya Sinanlah yang akan dihabisi oleh saudaranya, yakni Sanseng. Kita dibawa ke sebuah pasar di mana Sinan tengah berada di sana. Hingga dia pun dikejutkan dengan sebuah asap tebal yang seketika saja membawa dia masuk ke dalam tempat lain, di mana dia pun bertemu dengan nomor 5 dari Liga Sendao.
Sinan penasaran apakah mereka itu memang selalu tertutup. Lebih baik dia mengatakan apa yang dia inginkan dan jangan malu-malu. Bagi nomor 5, sangatlah sulit baginya untuk bertemu dengan Sinan. Terlebih lagi, jalan tadi dipenuhi oleh banyak orang. Jadi inilah satu-satunya cara agar dia bisa bertemu dengannya. Nomor 5 mengetahui kalau Sinan baru saja mengalami peningkatan ranah. Berdasarkan dari apa yang dia lihat saat ini, sepertinya itu memang benar adanya. Karena setidaknya Sinan tidak jauh lebih kuat darinya. Berhubung Sinan menanyakan tujuannya kemari, jadi dia pun memberitahunya sebuah undangan supaya dia dapat menjadi tetua kehormatan dari aliansi Sengdao. Kedua setelah Meng dan memiliki posisi yang cukup tinggi. Hanya saja Sinan ingat betul kalau aliansi telah menganggap dirinya sebagai buronan yang disamakan dengan Sinan. Lantas mengapa aliansi ingin melakukan hal tersebut? Apakah dia ingin menenangkan hatinya? Nomor 5 tidaklah membenarkan hal itu karena bagaimanapun mereka tidak menganggapnya seperti Sinan. Selain itu, mereka juga telah mendapatkan pria gemuk yang sebelumnya masuk ke aliansi pertemuan pedagang dan ia merupakan teman Sinan. Saat ini, pria tersebut telah dipenjara dan disiksa di ruang bawah tanah mereka. Jadi, nomor 5 tidaklah terkejut jika nantinya Sinan datang kemari. Sinan yang tengah menyamar menjadi Duanxing tidak terlalu peduli dengan berita ini, karena semua itu tidak ada hubungan dengannya. Jika tetua aliansi memang berniat mengajaknya bergabung, maka seharusnya ialah yang datang menghadap dirinya. Teknik nomor 5 pun dah mudah Sinan patahkan, dan sebelum pergi dia menitipkan sebuah pesan kepadanya. 万人之上，我们近日查出都是误会，现在被囚禁在地，可这又关我什么事？ 不要敬酒不吃。 Sinan berpindah ke sisi lain, tepatnya ke sisi Jiang Bilan, di mana Sinan membutuhkan bantuan darinya. Sedangkan di sisi lain, Putri Huang telah memberikan tugas kepada Yu. Ia tahu Sinan adalah mantan rekannya, namun sekarang dia akan mengutusnya Dam Yaoxin untuk melakukan tugas secara diam-diam. Ia juga memberikan satu peringatan kepada mereka. Jangan biarkan emosi menguasai diri mereka dan malah mengungkapkan identitas asli mereka kepada aliansi Sengdao. Berpindah ke aliansi Sengdao, di mana penolakan Sinan atau Duanxing telah diberitahu. Berhubung mereka masih yakin Duanxing adalah Sinan, maka ia pasti datang kemari untuk menyelamatkan temannya. Tapi ketua mereka meminta untuk tidak terlalu percaya diri. Pasalnya mereka tahu betul kalau Raja Pedagang tahu segalanya di dunia ini. Namun rahasia Papirinu Yuan malah jatuh ke tangan Sinan. Ia juga mengingatkan siapa kepala penjaga Wan Xiang. Ketuanya meminta mereka untuk berhati-hati karena jika reputasi aliansi Sengdao terus tercoreng, maka ini akan mengecewakan dirinya. Terlebih lagi, kekuatan Wang Xiaolu telah bangkit secara diam-diam. Mereka harus menyelidiki hal ini secara menyeluruh, karena itu merupakan ancaman serius. 上王自诩知晓天下事道的位置，甚至是万香楼这样一，这就是一个心腹大患。 Tapi sesaat kemudian dia pun mendapatkan laporan kalau pria gemuk yang mereka tangkap telah diculik. Bahkan harta gubernur sudah habis dikosongkan, yang mana ini tentu saja membuat ketua aliansi menjadi begitu marah, pasalnya para penjaga tidaklah becus. Ia pun menanyakan di manakah jimat rahasia, yang ternyata telah diambil dan kini mereka kehilangan jejak dari orang yang mengambil semua harta. Mendengar hal itu membuat tetua aliansi murka dan langsung menghabisi bawahannya. Dia pun meyakini kalau semua ini adalah ulah dari Sinan. Sinan berpindah kepada Sinan yang berhasil membawa si Makong keluar dari aliansi Sengdao. Bagi Jiang Bilan, kemungkinan ada seseorang yang diam-diam telah membantu mereka. Pasalnya semua yang mereka lakukan berjalan dengan lancar. Si Makong tidaklah terlalu peduli akan hal itu, karena yang penting dirinya berhasil selamat dan mendapatkan kompensasi yang begitu banyak dari aliansi dagang. Sinan memintanya untuk tetap tenang dulu karena mereka harus kembali ke Kemponik. Si Makong penasaran ada berapa banyak harta ajaib yang berhasil mereka bawa kembali. Dia bahkan sudah membayangkan wajah marah dari orang-orang aliansi Sengdao. Si Makong juga berterima kasih atas bantuan Jiang Bilan. Selain itu mereka telah mendapatkan banyak harta, namun Jiang Bilan hanya mengingatkan satu saja. Ia penasaran apakah ini sudah lebih daripada cukup. Jiang Bilan memberitahu meskipun jiwa dari Kaisar Dunia Bawah sudah tiada, namun dirinya masih dapat merasakan kenangan tentang hal buruk yang dia miliki. Bahkan dalam ingatannya, Sang Dangmeng tidak sekotor dan sekeji yang sekarang.
Dia merupakan sosok yang misterius dan juga kuat. Tapi Tianji yang lebih tua mulai mencemooh urusan duniawi dan mengendalikan jaringan di berbagai benua, yang mengakibatkan ia tidaklah takut kepada siapapun. Akibat hal itu, kepribadiannya mulai berubah, yang mana dia awalnya yang sosok lemah lembut berubah menjadi seseorang yang mengerikan, yang juga dikenal sebagai kaisar dunia bawah. Tianji yang lebih tua pun mundur ke Tianji Dao, dan tidak ada lagi kejadian lebih lanjut dari yang sebelumnya terjadi. 残留了一些他的记忆。不瞒你们，有名摸着整个大陆的情报网，是一个神秘而强大的存敌视为眼中钉。 Aliansi Seng Dao memang dalam kesulitan, tapi tidaklah sulit bagi mereka untuk bangkit. Terlebih lagi tempat itu merupakan di mana Jiang Bilan dibesarkan. Selain tempat tersebut, ia tidaklah memiliki tujuan lain. Bisa dikatakan Jiang Bilan ingin mencoba menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Ia memberikan kunci untuk membuka jalan rahasia surgawi. Mungkin ini adalah kunci untuk mengurung Sang Daomeng juga. Si Ma Kong yang memiliki nasib hampir sama dengan Jiang Bilan memutuskan untuk meminta Sinan agar menemani Jiang Bilan pergi ke Tianjin Dao, sebab ia tidak ingin menghalangi perjalanan mereka. Selain itu, Dao Zhang yang Sinan berikan bisa membantunya untuk tidak terlihat. Jadi ia pasti akan baik-baik saja. Si Ma Kong juga memberikan senjata ajaibnya agar dapat membantu mereka melarikan diri dengan baik. Ia menyerahkan semua ini kepada mereka agar dunia bisa menjadi lebih baik lagi. Sinan sama sekali tidaklah bisa membantah perkataan si Ma Kong. Dia pun segera membawa Jiang Bilan untuk pergi melakukan perjalanan, karena mereka berdua akan pergi ke Tianjin Dao. 让我说话，我总是插不上嘴。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.